menjelaskan terkait dengan dampak keragaman budaya terhadap penerimaan pesan dakwah. Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu penerimaan positif. Nah, penerimaan positif ini bisa dikatakan sebagai dampak positifnya. Ketika dakwah disampaikan dengan mempertimbangkan budaya lokal juga, pesan dakwah itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, adanya efektivitas penyampaian. Nah, ketika dakwah itu disampaikan dengan mempertimbangkan budaya lokal yang tadi, pesan Islam itu menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Nah, pendekatan ini pun tidak hanya uh, tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap kearifan lokal saja, tetapi juga bisa menjadikan dakwah ini terasa lebih dekat dan juga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya yaitu adanya kedekatan emosional, di mana pendekatan dakwah yang menghargai budaya lokal itu mampu gitu membangun kedekatan emosional antara si pendakwah ini dan juga masyarakat setempat. Ketika masyarakat itu merasa budayanya tidak diabaikan, mereka itu kan akan lebih cenderung terbuka gitu menerima pesan dakwah yang disampaikan si pendakwah ini. Nah, dan pendakwah pun yang emang memahami dan menggunakan unsur dakwah setempat itu akan menciptakan rasa saling menghargai. Ini pun kan akan berakibat atau memperkuat hubungan antara agama dan budaya. Bahkan keduanya itu bisa sejalan selaras gitu, saling menguatkan bukan saling meniadakan. Nah, yang ketiga yaitu identitas lokal Islami. Integritas nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal itu kan memiliki peran penting dalam memperkuat identitas masyarakat muslim gitu, yang emang tetap bangga dengan kearifan lokalnya, bukan malah menghapus budaya Islam itu hadir gitu untuk menyatukan dan memberikan ruh spiritual dalam praktik budaya tersebut. Contoh kan banyak gitu, dilihat ada arsitektur masjid di berbagai daerah di Indonesia, misalkan di Jawa. Di Jawa kan masih banyak gitu masjid yang menggunakan atap limas bersusun. Itu kan menjadi ciri khas bangunan tradisional Jawa, dan emang fungsinya juga ada gitu berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, poin kedua yaitu resistensi perubahan. Nah, ini bisa disebut dampak negatifnya dari keragaman budaya terhadap penerimaan pesan dakwah. Ada 3 poin juga yaitu penolakan nilai. Nah, salah satu tantangan dakwah yang emang tidak memperhatikan budaya lokal itu akan terjadi penolakan, di mana masyarakat itu kan bisa menolak pesan dakwah yang datang jika mereka merasa nilai-nilai lama atau tradisi mereka itu dihakimi, disalahkan, atau bahkan dianggap sesat. Yang kedua yaitu akan munculnya konflik sosial. Nah, dakwah yang emang tidak mempertimbangkan pendekatan budaya lokal juga akan beresiko memunculkan ketegangan sosial ketika pesan dakwah itu disampaikan secara kaku dan menolak keberagaman budaya setempat. Kan hal itu juga akan memicu konflik antara pelaku budaya dan juga tokoh agama. Yang ketiga yaitu adanya ancaman tradisi. Jika dakwah itu dilakukan tanpa memahami dan menghargai budaya setempat, masyarakat juga bisa menganggap sebuah ancaman terhadap tradisi mereka yang emang telah mereka pegang secara turun-temurun. Nah, dalam pandangan mereka juga kan dakwah yang menolak budaya lokal itu akan dianggap sebagai upaya penjajahan nilai dari luar yang harus mereka lawan. Nah, yang ketiga yaitu ada adaptasi pesan. Ada 3 poin juga. Yang pertama, bahasa lokal. Seperti yang tadi teman saya jelaskan juga, bahwa penggunaan bahasa daerah itu atau istilah-istilah yang akrab di telinga masyarakat itu dapat membantu gitu dakwah itu menjadi lebih mengena atau lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Ketika dakwah itu disampaikan dengan bahasa yang familiar mungkin ya di telinga mereka, pesan yang ingin disampaikan itu tidak akan tidak akan ngena gitu ke hati mereka, dan akan terasa asing atau bahkan jauhlah dari kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu simbol budaya. Menggunakan simbol budaya yang emang memiliki sifat positif itu juga sangat efektif dalam mempermudah aktivitas nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol seperti tadi kayak motif kain atau seni ukir atau elemen budaya lain yang emang sudah dihargai masyarakat itu bisa gitu menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dakwah
dengan cara yang lebih dekat dan juga lebih relevan. Nah, yang terakhir yaitu media tradisional. Seni lokal seperti wayang, lagu daerah, atau cerita rakyat itu juga bisa menjadi media dakwah yang sangat efektif dan disukai oleh masyarakat. Nah, media tradisional ini juga sudah akrab kan di kehidupan mereka dalam sehari-hari juga, dan emang memiliki daya tarik yang kuat sehingga lebih mudah diserap atau lebih Ya, mudah sudah menjangkau diskusi. hati masyarakat setempat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke.